Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarwoko Eskep NSMKes, selaku dosen pembimbing kami, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Sarwoko Eskep NSMKes. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Sensori yang beranggotakan 1. Rita Arianti dengan NIM 220200044, 2. Yuni Ira Hidayah dengan NIM 2202007, 3. Lufi Wirahayuningsih dengan NIM 2202009, 4. Lutfiana Putri Solehah dengan NIM 2202048. Yang kelima, saya sendiri, Vika Amelia Putri Salsabila dengan NIM 2202019. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu Febi Arianti dengan NIM 2202025. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri, dan selanjutnya nanti akan teman-teman yang menjelaskan. Sistem sensorik. Sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Anatomi dan fisiologi indera pada manusia ada 5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengar. Yang ketiga, indera pengecap. Yang keempat, indera pengraba. Dan yang terakhir, Indera penglihatan. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena ada fotoreseptor di dalamnya. Bagian mata. 1. Sklera. Sklera merupakan jaringan ikat fibrosa yang kuat berwarna putih buram tidak tembus cahaya kecuali di bagian depan yang transparan yang disebut kornea. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat melekat otot ekstrinsik. 2. Kornea. Kornea merupakan jendela mata unik karena bentuknya transparan. Terletak pada bagian depan mata berhubungan dengan sklera. Kornea terdiri atas 5 lapisan. Tiga, lapisan koroid. Lapisan koroid berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen mengandung banyak pertumbuhan darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. 4. Iris. Iris merupakan perpanjangan dari korpus ciliasis ke anterior bersambungan dengan permukaan lensa anterior. Iris tidak tembus pandang dan berpigmen, berfungsi mengendalikan banyak cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara merubah ukuran pupil. Lensa. Lensa mata berbentuk cembung transparan. Cahaya masuk ke pupil lalu mencapai lensa. Lensa bertugas untuk memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. 6. Retina. Retina adalah anatomi mata selanjutnya yang lapisan paling dalam yang terdiri 120 fotor yang mendeteksi lalu mengubahnya dikirim ke otak.
Fisiologi penglihatan. Fisiologi penglihatan, utama mengubah cahaya komplain menjadi input saraf sehingga otak menjadi gambar visual. Untuk menghasilkan gambar visual dan diinginkan terjadilah proses yang kompleks, mulai adanya gelombang sinar atau cahaya yang masuk mata melalui konjungtif Halaman pada masing-masing tersebut bercahaya dibiasakan atau refleksi sebelum akhirnya jatuh tepat di retina. Indera pendengaran. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Anatomi telinga. 1. Meatus auditorius eksternal. Liang telinga atau meatus auditorius eksternal memiliki panjang kurang 2,5 cm berbentuk huruf S. 1/3 bagian luar terdiri dari tulang rawan, banyak terdapat kelenjar minyak dan kelenjar serumen, atau modifikasi kelenjar keringat sama dengan kelenjar serumen. 2/3 bagian sisanya terdiri dari tulang atau temporal dan sedikit kelenjar serumen. 2. Covum timpani. Telinga tengah terdiri atas membran timpani osikula atau tulang-tulang pendengaran dan eustachius. 3. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas beberapa rongga yang menyerupai saluran-saluran, yaitu vestibula, 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkuler, dan koklea atau rumah siput. Indera pengecapan. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Kuncup pengecap dapat membedakan 4 cita rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Rasa manis dan asin dideteksi pada ujung lidah, rasa asam dideteksi sisi-sisi lidah, dan rasa pahit di bagian belakang. Kuncup pengecap di lidah dapat menerima rangsangan rasa suatu zat dalam bentuk larutan. Indra peraba. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak umur dan jenis kelamin. Susunan kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel.
Dermis merupakan bagian paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Fisiologi kulit. Kulit merupakan organ yang berfungsi sangat penting bagi tubuh, diantaranya adalah memungkinkan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan sebagai barier infeksi, mengontrol suhu tubuh, termoregulasi, sensasi, ekskresi, dan metabolisme. Fungsi proteksi kulit adalah melindungi dari kehilangan cairan dari elektrolit, trauma mekanik, ultraviolet, dan sebagai barier dari invasi mikroorganisme patogen. Ini udah dibacain ya? Yang ini. Indera penciuman. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembauan, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi atau komponen prinsipal. Alat pembau atau sistem operasinya bisa juga disebut dengan organ olfaktus, dapat menerima stimulus benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut juga dengan reseptor. Bagian hidung itu serbut udah bagian itu. Hidung itu ada concha superior, concha medialis, concha inferior, septum nasi atau sekat hidung. Terima kasih. Itu tadi sekilas presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.